رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد. Karam para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, Yesus pada kades kita, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Yesus pada sahibil majelis at-taubah, bapak sabikin sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa berhadir kembali meneruskan pengajian kita, ya insyaallah baca kitab Syiar Salikin. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umat ila yaumil qiyamah. Oh iya. Halaman 22 bahagia kedua.
wa fawqa al-'arsy. وبه قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين. وفوق العرش والسماء وفوق كل شيء لا نخوم ثرى بقية لا تنزله قربا للعرش والسماء بل هو رفيع الدرجات عن العرش أما أنه رفيع الدرجات عن الثرى. Artinya adalah Allah Ta'ala itu mempunyai kerajaan di atas langit dan aras, dan di atas tiap sesuatu hingga ke bawah 7 patala bumi, yaitu memerintah di atas sekalian suatu, tiada bertambah hampirnya kepada aras dan tiada bertambah hampirnya kepada langit. Tapi adalah Allah Ta'ala itu yang amat tinggi derajatnya daripada aras, seperti bahwa adalah yaitu amat tinggi derajatnya itu daripada di bawah 7 patala bumi. Ya, ini bukan makna di atas mengambil tempat, hanya saja makna di atas itu ketinggian derajatnya dan atas kebenaran perintahnya juga, karena Maha Suci Allah Ta'ala daripada pihak, karena segala pihak itu sifat yang baru. Artinya Allah Ta'ala di dalam makna kemahasuciannya, apabila ada kata misalnya fawqal arsy, di atas aras, itu bukan makna tempat, karena kalau makna tempat itu disebut ngarannya baru, ajak pada tempat, baik kata tempatnya itu jihad, di atas, di bawah, samping, di depan, belakang, itu baru lain Allah Ta'ala. Lalu apa makna di atas? Maknanya adalah menguasai. Jadi Allahu alladzi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayamin thumma istawa 'ala al-'arsy. Itu maknanya bukan tempat, karena didahului dengan kata keagungan Allah. Allah yang khalaqa as-samawati, mencipta langit bumi dan isi keduanya pada 6 hari di dalam makna hitungan. Kemudian istiwa Allah di atas. Macam kita Ahlussunnah wal Jamaah, makna istiwa itu Maha Suci daripada kata tempat dan jihad. Kalau maknanya takwilkan menguasai, ada mufassir yang kadang mentafsirkan itu istiwa atas makna yang dikehendaki Allah. Sudah ada dari tafsirnya, karena Maha Sucinya Allah Ta'ala. Allah aras itu kan satu makhluk ciptaan Allah, di luar daripada makna alam dunia, termasuk di dalam makna keagungan Allah. Namanya dunia ini bumi, langit kita, antara isi-isinya, selama belum dihancur oleh Allah Ta'ala, ada terjadi hari kiamat, dunia dan kemudian kita wajib percaya akan terjadi hari kiamat. Ya, hancur bumi dan hancur langit dan isi-isinya, artinya binasa, ada. Lalu disebutlah hari kiamat.
Sedangkan aras itu kada hancur, surga kada hancur, neraka kada hancur, tapi ia baru cuma kada dihancur, dikakalkan oleh Allah, termasuk di dalam diri kita, jiwa kita, nyawa atau roh, kada dihancur oleh Allah. Lalu bagaimana sedangkan sesuatu kada ada apa seluruhnya itu di dalam ilmu Allah, tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Yang kita disuruh mempercayai bahwa yang namanya dunia ia ada berakhir dengan maknanya fana, hancur. Yang namanya setiap jiwa yang bernyawa ada akhirnya itu mati. Kesimpulan seluruhnya artinya kada kadim dah, ada akhirnya. Aras termasuk tadi sama seperti makhluk, cuma dikakalkan oleh Allah. Lalu antara aras dan bumi Allah ada jarak, kata dekat atau jauh ada. Kalau aras lebih dekat Allah ke aras daripada kada. Nah itu dinamai ngarannya salah di dalam pengertian tauhid. Maknanya hanya Allah mengulahkan kita di dalam percontohan. Arasnya itu seperti ibarat percontohan raja sehingga sananya itu. Maka kita presiden, istana presiden. Tetapi Allah bukan presiden dan bukan raja. Dia pemilik seluruh Asia. Sehingga ada makna tempat hanya percontohannya. Bumi kita yang 7 lapis ini ditaruh di aras, kada ada kelihatan, kayak jarum ditaruh di hutan. Asal sangat besarnya aras Allah Ta'ala. Nah itu perlu ditanam di dalam jiwa orang mukmin. Jangan ikut kepada orang yang mengatakan bermula Allah Ta'ala bandek di atas langit, bertempat di aras, di kursi. Nah, itu jangan. Itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, lain itu. Karena seolah-olah Allah Ta'ala bahajat. Lagi kemarin itu kita jamaah haji ini lihat ya, Mekah dari orang itu buku tauhidnya dari Mekah. Sekali diperiksa di dalam Allah di atas langit. Ada salah-salah baca pahaman daripada Wahabi. Jadi makna kata dekat itu bukan makna kata ukuran. Itu hanya makna di dalam kata martabat kepada hamba. Ada muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah, itu kan hanya si hamba saja. Allah Ta'ala-nya ada jarak kepada seluruh makhluknya. Nah, ia bersifat ilmu, bersifat basar, bersifat sama. Dia bersifat kudrat dan iradat seluruh makhluknya di dalam tadbir, di dalam kuasanya dan kehendaknya. Sehingga makna dekat itu hanya di dalam sebutan. Ya orang beribadah seolah dekat dengan Allah, ya orang maksiat seolah jauh dari Allah. Sebenarnya kadang itu hanya si hamba saja merasa ya beribadah rasa dekat, biaya salah rasa jauh. Allah ada daya. Orang yang beribadah tetap dekat dengan Allah, orang yang tak salah pun tetap dekat dengan Allah.
Hanya permasalahannya nama ibadah jangan sombong, disuruh bersyukur, nama salah jangan sombong, disuruh beristighfar, minta ampun, itu aja. Sehingga yang namanya makhluk ada dai lebih kan ada. Karena itu menjadi rahasia Allah. Allah Ta'ala mengungkapkan pada sudah yaumul qiyamah, sekalinya surga ini tak bagus pada surga Allah Ta'ala yang tahu. Kalau di dunia ini kita ada tahu, dari itu lalu sangat ditekan memandang ada boleh kita lebih dari orang lain. Karena makhluk lain Tuhan juga. Tapi kalau Allah melebihkan, Allah bukan kita, Anda itu. Wa huwa ma'adzil qarib min kulli mawjudin wa qabla rabbi min hablil warid wa ala kulli syai'in syahid illa yumathilu qurruhu qurbal asam kama la tumathilu dzatuhu dzatal asam. Artinya adalah Allah Ta'ala serta yang lebih itu hampir ilmunya dari segala mawjud. Itu terlebih hampir ilmunya dan rahmatnya kepada hambanya dari urat di batang lehernya. Allah Ta'ala itu syahid atas tiap-tiap sesuatu, yang terlebih mengetahui, terlebih melihat akan sesuatu diperbuat oleh hambanya. Itu terlebih dekat kepada hambanya kalau tiada mempunyai mengumpamai akan hampirnya oleh hampir asal, dan seperti ada menyamai akan jatnya oleh segala zat yang baharu. Allah Ta'ala lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita di dalam makna ilmunya dan rahmatnya. Zat Allah itu maha suci daripada bisa di apa aja, seperti kata hayalin, apa itu maha suci seluruh. Dibayang, dirasa, dihayal, itu tidak ada. Itu maha suci. Karena bayang dan hayal dan rasa itu adalah makhluk. Ya kalau dibayangkan itu makhluk pasti. Dia ada lupa. Kalau dihayal-hayal berarti itu dia makhluk. Karena seolah-olah kita bisa kalau kata rasa enggak hayal, bayang, rasa. Allah Ta'ala maha suci dari itu. Nah, lalu apa makna Allah lebih dekat dengan kita daripada orang leher kita? Itu sifatnya. Kita makhluk diliputi oleh sifat. Liputan sifat itu disebut ta'alluq padanya. Ta'alluq sifat ilmu sama bahasa ta'alluq ingkisab. Ada ingkisabnya itu kan ada tadidling makhluknya dengan Allah. Di mana aja bagaimana tetap makhluk beserta Allah, beserta pengetahuan sifatnya tadi, penglihatannya, pendengarannya. Lalu si makhluk ini ibadahnya dengan derajatnya, ya rahmatnya, rahmat, nikmat dan anugerah. Ada susun nikmat, rahmat, anugerah. Nikmat pada batang tubuh, rahmat pada hati, anugerah pada roh. Terus diberi Allah Ta'ala, dilihatnya, diketahuinya, didengarnya. Nah, inilah makna kata Allah lebih dekat daripada leher dan urat leher. Jadi bukan zatnya. Kalau ini kata dekat itu kita tafsir zatnya, berarti zatnya itu ada ikung. Nah, itu salah. Artinya hati-hati juga membahas itu. Bisa salah di dalam martabat bahasanya. Lalu Allah Ta'ala, ya kita sudah itu kesalahan di dalam memaham. Kita ini kayak aja tetap makhluk. Cuma si makhluk ini bisa diberi Allah Ta'ala maknanya bukan siapa. Bukan siapa itu pengetahuan yang langsung daripada anugerah Allah.
asalnya bisa melewati ilmu, hanya mengaji dan melewati amal ibadah. Mengaji sifat 20 akhirnya mengamalkan jika la ilaha illallah ibadah Allah mukasyafah, itu dinamai ilmu itu tadi. Nah lalu bagaimana ilmu itu menghapus daripada makna wujud diri makhluk, dihapusnya, terhapuslah si makhluk tadi. Baik jahil merasa ada daya upaya, tahu batinnya merasa ada basic, terhapus itu lalu sama sekali kan ada. Si makhluk tadi ia akan melihat sifat, jadi kada maujud, karena itu unsurnya seperti itu. Nah kau sampai ke jad hanya sifat makhluk ciptaan, jadi sifat apa ini sampai hanya sifat. Apabila disusun apa sampai asma ini menunjukkan adanya sifat. Kita ini nyata nih bahwa hidup dengan kekuasaan Allah. Allah berkuasa. Kan sebutan itu. Lalu nyatanya kita disebut apa? Daripada ta'aluk asalnya sifat Allah, qudrat dan iradah. Ta'aluk taksirnya. Kalau ya ada kitanya. Ada lepasnya di waktu ada dan ada lepas di waktu apa aja. Di dunia, di kubur, di Rasulullah. Bahkan di waktu tidak ada pun ada lepas daripada ta'aluk sifat Allah, sifatnya. Nah lalu memandang si hambana ini di dalam makna mengamalkannya disebut dengan muraqabah dan musyahadah. Nah, di waktu musyahadah sifat si hamba itu ada bisa hancur lambur karena dia sama sekali dan kada bisa musyahadah, akhirnya malah bisa sampai kepada rahasia sifat ya bahasa orang tua dirinya, jad bahasa kita. Apabila tahaya sedikit saja jad Allah, nah itu pada kita ini lebih dekat daripada makna leher dan uratnya. Urat nadi, urat leher itu salah paham. Kalau kayaknya jadi ilmu sabuk Allah ada di dalam diri kita. Kalau salah wujud kini ya wujud Allah. Nah ini salahnya. Karena meluncap sifat dari kita itu tidak mengikuti susunan tangga, meluncat langsung dari bawah ke atas dan tidak dibenarkan di dalam sains ilmu. Dalam hukum tauhid, hukum akal ada benar, karena dia harus meliti fakta. Lalu disebut ilmu itu adalah kebenaran daripada fakta sains. Nah, mengenal Allah pun sama seperti itu. Maka lalu di situ ada hukum wajib bagi Allah, hukum akal, mustahil bagi Allah, hukum akal, jaiz bagi hukum akal. Sebelum orang belajar ilmu tauhid, ia akan belajar hukum antara hukum ke akal. Akal itu adalah nur yang diulah oleh Allah dan ditaruhlah di dalam jiwa manusia. Jahilnya ditaruh di otak. Di dalam otak itu lalu saraf banyak, menyampaikan kepada seluruh unsur anggota. Otak bekerja sama di dalam hati. Otak seolah berpikir, hati memutuskan. Anggota bekerjanya. Biar kita itu rajanya kita tak hati, anggota apa seluruhnya dari unsur kayak menteri itu ya anggota. Nah di situ kalau kita pahamnya sendiri saja, kalau antara kata seperti mata putih dan mata hitam itu kan masih ada kadar kata dua, makanya jadi sabuk kok dia, karena ada hitamnya ada putihnya, dijadikan menjadi satu mata sabuk kok.
Karena unsurnya Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau nya memang makhluk lama wujud tidak boleh ada. Kalau ilmunya tetap wallahu ahad. Allah asa. Yang bernama mata itu bukan warna putih dan warna hitam, tapi yang bernama mata ada penglihatan. Nah, ini yang dilihat oleh manusia itu hanya benda unsur untuk tajalinya kata penglihatan, lalu disebut mata. Itu bisa jadi ilmu sabuku. Kita jadi Tuhan, jadi sabuku. Adanya sabuku awan Tuhan sabuku. Nah itu antara buku atas buku bawah menyatu sabuku. Garap areng tahaur ada bukunya ada. Satu biji buku ini nanti sambungan ke atas bawah. Itulah kesalahan. Sedangkan Al-Quran hadnya itu hanya Allah. Asa-jatnya, asa-sifatnya, asa-af'alnya. Sifat dan asma itu sama di situ di dalam pahaman orang. Kalau memang Allah yang ada, Allah yang punya sifat, Allah yang punya apa? Asma itu masuk ke sifat saja. Si makhluk ada boleh berisi. Baik sifat, baik nama, baik perbuatan, si makhluk. Di mana andaknya itu di dalam martabat mengenal Allah. Setelah Allah dikenal, ternyata makhluk sudah diadakan. Jadi memang kadada tapi diadakan oleh Allah. Nang mengadakannya Allah kada berubah nih. Asa Allah yang diadakannya si makhluk. Ditaruh oleh Allah akal tadi di makhluk, di situ ada unsur kata asbun. Gawiannya dia memilih anak ada wujud akal lalu tahu memilih nah ini baik, di situ ada taklif perintah, ada lalu perintah Allah, ada lalu ada unsur itu. Artinya seperti ini, setelah kita kenal kepada Allah ada ibadah karena itu di dalam pengenalan, di dalam tauhid, di dalam iman, di dalam Islamnya di luar. Apa asbabnya? Ada unsur di dalam dicipta Allah Ta'ala diri makhluk yang bernama manusia itu akal. Di situ ada ikhtiar. Lalu takallub diberartinya karena ada itu. Sehingga di waktu orang kada ada akal, kada wajib. Anak-anak kada wajib, orang gila kada wajib, orang yang sudah kada ingat lagi kada wajib, kada gila coba kada ingat lagi. Artinya kada ada akal. Nah ini sangat indahnya kita Ahlus Sunnah Jamaah ada membuang syariat walaupun sampai kejat. Karena kita bertangga bersusun, bukan meluncat. Kita meluncat kejat Allah Ta'ala, dua ekong, berarti kita seekong Tuhan. Nah, jadi dua walaupun makhluk apabila sampai ke wakajat itu jadi Tuhan. Ya kan mau makhluk ini kan kalau sampai kemana-mana Allah Ta'ala yang menyampaikan. Ya, itu tetap tunggal itu. Makhluk ini kalau kau beribadah Allah Ta'ala yang menolongi. Makhluk ini kalau kau ingat Allah Ta'ala yang mengingatkan. Itu kayak itu tetapnya. Cuma karena tadi ada mengerti di bawah sehingga lalu salah paham. Baik di dalam ilmu rasa oke hal itu ada dibaca atau di dalam ilmu makna musyahadah tadi. Ya, itu terlebih hampir ilmunya dan rahmatnya kepada hamba. Itu kalau tuh Ahlus Sunnah Jamaah. Daripada orang di batang lehernya. Apa sebabnya? Karena orang dan batang lehernya masih ada wujud dua. Kalau Allah wujudnya ada dua. Jadi mana Allah sangat dekat kepada kita apabila wujudnya satu. Si makhluk tadi seolah-olah makna fana. Nah itu makna dekatnya.
Kalau si makhluk itu masih ada, kadang mau dekat. Karena pasti jadi antara kata dua tadi, leher dan urat leher atau urat, padahal bila jadi dia makan aja leher aja ngarannya, ada lagi urat. Karenanya makna di dalam Entahnya apabila dimaknai tubuh jasmani ini jong, tapi himpunan kada lagi dibaca, tapi apa dibaca kan ada tubuh jasmani. Yang ada sesuatu kepala, dada, tangan, perut, kaki, mana tubuh ada beda. Tapi apabila didiamakan tubuh orangnya. Artinya di dalam makna pahaman tauhid itu bukan dikata dan bukan diingat atau dipikirkan, dia memang kayak itu. Dibawa kemana aja tetap ada berubah. Di waktu kita belum ada tauhid itu tetap itu langsung la ilaha illallah tauhidnya. Setelah kita ada, ya kada berubah la ilaha illallah. Dari kita kecil bayi sampai lanjut usia kada la ilaha illallah, kada berubah. Kemudian campur tulang roh kita nih, mati betang tubuh tetap kada berubah la ilaha. Itu makna tauhid. Maka dikuburlah betang tubuh ke dalam bumi tetap la ilaha illallah. Berapa ribu ratus tahun itu kada dia berubah, dibangkit la ilaha illallah. Itu makna tauhid. Apabila berubah lain tauhid. Artinya orang belajar tauhid dan mengenal Allah Ta'ala apabila awalnya kita mengenal makhluk kita, kada mau kita jadi Tuhan. Allah tetap Tuhan, kita tetap makhluk. Kayak apa aja akhir, sedangkan kita disuruh harus sampai kepada bahasa orang Bali puncak. Semuanya sampai ke puncak. Biar sampai di apa aja. Karena apa akan membawa ke atas. Yang kesalahan itu kita yang mau sampai. Kalau kita yang mau sampai, akhirnya kita meranjah pagar. Itulah lalu jatuh ke Jabariyah. Ittihad dan hulul akhirnya. Biar sampai di mana aja pengenalan kepada Allah yang akan menyampaikan ke berikutnya. Janjang di dalam Allah Subhanahu wa Jamaah 4 janjang, afal, asma, sifat, zat. Kada kawal langsung ke zat, si makhluk harus melewati afal dulu karena ia memang kayak itu. Kalau kita diambil Allah Ta'ala kemudian naiklah, ia harus melewati langit pertama, kada mau langsung sampai ke atas. 7 lapisan langit dulu dilewati. Orang ibadah Allahu Akbar, naiklah ibadahnya langit pertama dulu bisa melewati, langit kedua dulu, terus sampai 7, baru terus sampai ke atas, baru di hadirat Allah. Artinya ada sih, langsung tak biasa ada. Walau kejepat mata bagaimana pasti melewati. Orang yang kada dihisap oleh Allah Ta'ala, iya melewat tapi kada merasa. Ya kita di seberang jembatan sirat langsung ke seberang tapi melewat. Cuma kada ada orang yang kada diperiksa amal apa seluruhnya, tapi melewati pemeriksaan maka kada diperiksa. Karena itu masalahnya, melewati seluruhnya. Wariduha kamu akan melewatinya. Artinya melewati neraka itu baru bisa ke surga. Semuanya seperti itu. Sama saja orang belajar mengenal Allah harus melewati martabat itu. Lalu di situ ada kata tinggi dan rendah, karena itu susunan di dalam martabat akal untuk mengenal Allah. Kalau kada bersusun itu pasti salah. Ada bisa deh begitu
Allahu Akbar, Assalamualaikum, ada bisa dia Allah Akbar, dia baca Fatihah situ ada, dia ada rukuk, ada itu, baru dinamai salat. Sekitarnya ada bisa langsung berhasil apa nang digawe berdagang tuh Allah langsung jadi duitnya, ada bisa, ada barangnya, ada pembelinya, lalu kesepakatan harga, baru orang senang beli orang. Proses itu dulu baru dinamai orang tuh berdagang. Jadi dibuka seperti ini kan sebenarnya jangan dibunguli orang, tidak ada makna begitu seseorang itu cukup mengetahui satu nama rahasia, tidak ada, harus melalui proses bisa mencapai nama itu. Jangan nama yang dirahasiakan itu nama Muhammad, sampaikah kita ke Muhammad itu, nama Ahmad sampailah kita ke Ahmad itu, sampai kepada bahasa jat Allah, jatul bukti, jatul ahad, jatul guyub, sampailah ke situ. Kalau kada sampai kada bertambah dengan yang satu itu hanya di dalam orang cari duit ini. Di tahun menang satu masuk surga, karena kayak itu bacaannya, dia harus proses di dalam perjalanannya untuk mencapai nama itu. Kalau kada mencapai nama itu dinamai hanya sekadar ilmu, orang sekadar tahu aja, tapi ada betamuan orangnya tak tahu. Di Jakarta presiden dikasih ada, tapi kita kada betamu. Apakah begitu tahu namanya langsung betamu? Tidak bisa. Orang di mana-mana tahu presiden kita Prabowo tahu, tapi apakah betamu? Tidak. Masa begitu tahu namanya langsung sudah kita akan mau, kan dipungli orang namanya kita. Itu karena kitanya kurang meneliti di dalam berpikir. Akhirnya itu salahan masalah itu akhirnya kan ada sembahyangan lagi. Itu udah tahu nama yang satu masuk surga juga. Sedangkan dipaham sampai ada bisa. Kalau kada meliti proses makna sampailah seseorang kepada nama itu. Setelah itu ditulungi oleh Allah, lalu kalau menggawi syariatnya sembahyang kita, puasa kita, tapi kada kita lagi kadang hancur lambur kepada yang satu itu. Nah ini kayak bertamu jadinya tuh. Ana la yahilu fi syai'in wa la yahilu fi syai'un ta'ala an ayyahwiyahu makanun taqaddasa an ayyahuddahu zamanun wa kana qabla ayyahwa zaman wal makan wa an alama huwa alaihi kan. Wajib kita dekatkan bahwa Allah Ta'ala tiada bertempat ia di dalam sesuatu dan mengambil tempat di dalamnya oleh sesuatu. Allah Ta'ala tidak bertempat dalam sesuatu, harus paham. Karena kita kadang-kadang membaca kitab-kitab yang dalam kayak bawadah Tuhan Allah kayak bawadah di dalam diri, karena kayak bawadah dan kalau kita kada paham, orang paham diri itu ya betang tubuh. Jadi Allah bawadah di betang tubuh kita, kan itu salah. Karena makna diri itu kita kada mengerti. Padahal makna diri sebutan hakikat diri, bukan diri nang zahir, tapi hakikat diri nang batin. Karena kita kadang mengerti belum situ, baca itu lalu salah-salah jangan paham. Baru mula sebenar-benar diri adalah nyawa atau roh. Ini kata-kata nang potong kompas, orang moning, data sanggo. Allah jangan dicari lagi sudah menjadi diri. Padahal itu sangat dalam. Cuma kita memakai itu sekaligus salah pakai. Kita hanya memakai potongan kompas, kesimpulan daripada kata. Padahal itu dia punya sebelumnya itu ada. Artinya perlu dipelajari dengan baik seluruhnya. Ada sekaligus kayak itu.
Lalu sesat ini padahal orang karena kita padahal roh itu ya Allah Ta'ala, ini salah pahamnya. Ilmu itu sanggulnya, ilmu orang muneng ke negara sama negara utong ke atas anda-anda atasnya rantau sama itu. Apabila sekali intisari kita orang ini langsung dipakai, kita ya Tuhan sudah. Sedangkan kita di dalam agama ribu tahun, ratus tahun, ada orang mendahkan kita ini Tuhan. 1400 Rasulullah ada yang mendahkan makhluknya ya Tuhan deh. Itu kan kesalahan di dalam mencerna sesuatu ringkasan, memaham dengan sendiri. Padahal pahaman orang itu luas dalamnya. Sebenarnya diri nyawa kalau bicaranya tentang tubuh. Nyawa itu siapa? Latifatul Rabbani, rahasia Tuhan. Itu sangat panjang bicaranya. Nyawa itu bukan Tuhan, roh itu. Karena ia rahasia Tuhan, artinya diulah. Maka ada babahan mikun bagus memunduk bahari baca Quran, baca hadis sama seluruhnya. Begitu baca ya itu sudah lepas semua. Quran itu kan ada lagi, pakai hadisnya lagi. Tuhan kita ini kan kadang-kadang dibaca, ini bukan kalam Allah aja, catatan ringkas. Orang belajar ilmu kebatinan ringkasannya. Ini ilmu sarahnya ada dipelajari. Akan membuang Quran yang sudah dipelajari, hadis yang sudah dipelajari apa? Itu kan kesalahan sendiri. Lalu ajarlah orang padahal kita sesat, karena memang salah. Artinya di dalam hidupnya ini tidak seperti begitu langsung ada diproses, sudah dipelajari dengan baik seluruhnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah ada keluar dari Quran, ada keluar dari hadis, ada keluar dari ijma'. Bahan awal untuk makna ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan Allah Ta'ala. Kada bacaan sesat ya Rasulullah, tinggal dua, pertama Quran, dua hadis. Kitanya kada makaikan hadis, makanya catatan apa aja. Kalau berpikir bagaimana jauhnya Quran itu Allah Ta'ala sudah kalamnya deh. Kita melawan Quran mana kawan? Allah Ta'ala tidak bertempat dalam sesuatu dan tidak mengambil tempat atau sesuatu bertempat kepada Allah kadang. Dari itu lalu Syekh Jamaluddin Mufti Banjar dalam karangan beliau Ar-Quran telah bicara tentang tauhid. Ada yang beliau ambil Habib Alawi bin Rusyid, tauhidnya itu tambahilah di bawah. Maka kafirlah seseorang, artinya murtad yang berkata bermula wujud Allah itu wujudku, kafirnya sendiri. Bermula wujudku ini ia wujud Muhammad, bermula wujud Allah ia wujud Muhammad, kafir. Artinya ringkasan kata apabila diyakini kafir orang karena memang salah. Tetapi apabila wujud-wujud daripada jari kata-kata ringkasan orang ada tata caranya orang. Disebut di situ ada tangga ilmu. Nah itu yang menyelamatkannya. Karena ada letaknya. Nah ini. Kita akan ada tangga. Dan itu yang dipakai oleh orang banyak. Wujud ini itu wujud Allah. Itu sangat jelas di dalam seluruh Ahlussunnah Jamaah menyatakan kafir. Tulisan di bawahnya kekal dalam neraka.
kada diterima Allah Ta'ala amal fardu dan amal sunnah, kada diakui oleh Rasulullah umat beliau. Kayak apa kita meninggi agama kita kada kawa, meninggi Nabi Muhammad kada kawa, meninggi Al-Quran kada kawa, meninggi Islam kada kawa. Itu bahan awal jadi seorang selamat. Kalau bahan awal yang dibuang tidak akan selamat. Mana bisa ya? Orang dalam makna kehidupan ini modal itu kan bahan awal, untung hasil daripada modal. Kalau modal dihabiskan untung kan ada artinya, karena modal habis artinya ada untung rugi katanya. Itu kan seperti itu. Modal kita selamat Quran, hadis, Islam. Apabila keluar dari ini lebih tinggi dari Islam, tidak akan selamat. Ini lebih tinggi di Quran, ini lebih tinggi. Tidak ada orang sudah malaikat akui, para anbiya mursal akui, seluruhnya jalan. Nah, ini harus kayak ini. Di agama punya peraturan, kemudian Al-Quran di dalamnya kalam Allah yang menuntun kita, hadis tafsir Al-Quran cara Rasulullah, kita disuruh mengikut, bukan maulah. Kita bukan Nabi dan bukan Rasul, tadi suruh mengikut Rasulullah. Ana khuluquhul Quran, adalah ahla al-Quran. Artinya dari Qurannya ambilan beliau. Kalau dipraktikkan oleh beliau, Allah Ta'ala nyuruh caranya, Jibril yang melajari. Jadi tidak ada keluar Rasulullah daripada makna Allah. Lalu diakui ilmu Rasulullah paling tinggi di sisi Allah, di dalam martabat tauhidnya, di dalam ma'rifatnya. Tapi periksa saja mulai awal sidin diutus Allah 40 sampai akhir, kada ada aku niat Tuhan, kada ada. Yang carinya hadisnya, cari hadis, kada ada Rasulullah. Turunakan ke murid sidin lebih 100.000 sahabat tuh masyhur 4 ini, karena khalifah si kumpul nak 4 ini kada makoi kami ya Tuhan, kada ada. Hanya mereka makam syahadah riwayat bara itu saya lara itu fi, aku tidak melihat sesuatu kecuali kulihat Allah fi. Ada itu sesuatu, melihat Allah bisa lihat perbuatannya, bisa melihat sifatnya, kenyataan. Ada turun Abu Bakar, aratu Rabbi berabbi, aku karena kepada Tuhanku dengan anugerah. Ada aku niat Tuhan sudah ada. Kalimahnya kan aku karena Tuhanku dengan anugerah Tuhanku. Maknanya itu dah dasar kita di dalam martabat mengaji. Ilmu inilah nang maulah kita pegangan di waktu akhir umur. Waktu hidup di ilmu pegangan. Akhir umur itu kita kada sadar ilmu ini menuntut. Ibu surangannya ada waktu kada sadar. Alwai tapi pegang. Karena ada ilmu itu kada mau hilang. Nang hilang itu hanya di dalam makna bunganya. Bunga ilmu itu seperti biji, bunganya itu bisa hilang. Kayak apa aja orang tuh, insya Allah bisa aja baca Fatihah sebenarnya, karena ia fardu dalam sembahyang. Lain pada Fatihah ada sunnah. Ini kata tuh, kalau kada bisa baca Qul a'udzu billah, kada bisa baca a'udzu billah, ada apa-apa sah sembahyang. Karena bijinya sudah ada situ. Kalau bunganya kada dipakai, anehnya sunnah tadi. Itu paribahasa. Tauhid kepada Allah harus sampai kepada la ilaha tiada mawujud, harus sampai ke situ. Jangan hanya la ilaha tiada yang berbuat kecuali Allah, la ilaha illallah tiada yang hidup kecuali Allah, la ilaha tiada mawujud, harus sampai ke tiada mawujud. Setelah kita mempelajari, Allah memberi anugerah sampai di mana barian orang, pemberian Allah. Nah inilah nang maulah kada lupa. Kayak apa aja badan diapai orang kada lupa lagi, karena barian Allah itu kadim. Apabila diberinya selamat, kayak itu orangnya maha agung. Amun nang dari kita menuntutnya itu keparduan.
itu ya sebenarnya dan seluruhnya ya perjalanannya kayak itu. Rasulullah Jibril datang baca apa yang dibaca pagur di Jibril baca ada langsung nang Iqra bismillah ada lupa. Setelah dibaca oleh Jibril Rasulullah mendengar ada pernah lagi lupa. Ini kalam kadim kalam Allah Ta'ala walaupun dari malaikat tapi nama dengarnya itu sedikit nanti. Nah itu yang maksudnya apabila di waktu kita berjalan hidup suatu terjadi itu nangulah tenangan jiwa. Tapi kalau tidak mencapai kepada pelajari kita hanya sekadar amaliyah wirid, suatu saat kada kita baca gundah kita hidupnya ini sangat panjang perjalanannya. Di waktu beramaliyah nyaman dulu sana, suatu saat kena kawabah amaliyah karena diambil Allah Ta'ala kekuatan. Bisa orangnya lemah, bisa orangnya sakit, bisa orangnya apa. Nah disinilah letaknya. Ya begajulak hidup itu kan bisa Tuhan belum. Jadi waktu mengaji hanya mengaji amaliyah, bukan mengaji mengenal Allah. Mengaji mengenal Allah tetapi tidak meninggal amaliyah. Kalau amaliyah tapi kadang-kadang kepada Allah pasti ketinggalkan amal dan ia akan bergejolak. Ditanya lalu kayak bingung kayak apa kita ini lama kadang-kadang lagi ini. Nah itu kalau orang mengenal Allah Ta'ala orang mengerti beramal pertolongannya. Kalau kau beramal berarti pertolongannya di lain anaknya amalnya. Nah di dalam amaliyah ada luar jahir, amaliyah batin. Amaliyah batin lebih abdal nilainya di sisi Allah daripada amaliyah zahir. Orang garing wajib amal batin. Nah di sini jadi yang isinya ternyata harus kena memang Allah Ta'ala itu. Tetapi jalan siratal mustaqim tadi. Nah lalu alhamdulillah adanya di kalangan Abdul Samad Palembang ini beliau mentafsirkan Imam Ghazali dan Mukhtasar Ihya. Jadi kitab Syiar Syarif pakaian sidin la ilaha illallah tiada mewujud kecuali Allah. Pakaian asli ada wujudul wahdah. Asa wujudnya. Beliau di dalam karangannya ada yang narapkan itu. Artinya sangat tajam pakaian sidin. Makanya sidin di waktu bahalwa hilang orangnya. Nah di dalam kitab-kitab sidin Al-Ghazali. Kenapa Al-Ghazali? Beliau sangat luar biasa membahas ilmu karena diberi Allah kutubul ulum. Wali kutub di dalam martabat membahas ilmu agama, terutama membahas tentang mengenal Allah. Al-Ghazali ini sangat indah susunannya. Salamat orang seberataan lalu. Nah, bentaran beliau ke sini. Tapi kalau ilmu yang dipakai sini, wahdatul wujud. Banyak orang antara kawan itu nggak bisa tersalah. Sering datuk rampayan, himpunan antar syariat, hakikat sama ahlus syariah, tarekah wal hakikah, menghimpun syariat dan hakikat. Disebut menghimpun ini syuhudul wahdah, wahdatul wujud itu Allah semata. Syuhudul wahdah ada wujud nang lain wujud Muhammad. Lalu menghimpunlah antara Allah dan di dalam Muhammadur Rasulullah yang ada syariat. Lebih mudah lalu kau mengajar kemana-mana. Karena iya ahlu sunnah jamaah menghimpun. Kalau wahdatul wujud lalu kata kawan diajarkan.
Apabila diajarkan ya Tuhan semua. Salah halal manusia ada. Ayam-ayam Tuhan, yang burung-burung Tuhan. Ya, maulah ayam dan burung ya Tuhan juga. Nah, lalu serba salah aja. Enggak kayak apalagi ini. Waktu makan Tuhan juga, behira Tuhan juga. Nah, disinilah apabila salah-salah luput. Anehnya di dalam kata wahdatul wujud, jad semata. Nah, ilmunya ini tuh sangat tinggi, tapi karena kawan memakai ini kecuali Allah ambil anugerah. Nah, rata orang memakai ini orangnya majub. Diambil Allah, ditarik ke rasa syariah, diambil rabbaniyah. Tapi majubnya itu bisa sejam, bagas dah, sembuh. Bisa 3 hari sembuh, bisa seminggu sembuh, bisa setahun sembuh. Tapi jarang bang orang Allah salahnya bertahun-tahun. Ayo kawas 7 hari, ya kembali ke asal. Ada jajab dayung, jajab nang balawasan itu gila katanya. Mana ada orang jajab balawasan satu umat aja. Kadang karena takajud, sekalinya takajudnya itu kada ingat lagi. Allah mengenalkan dirinya takajud. Nah, Rasulullah dikenalkan Allah Taala kada takajud. Sedikit sakinah, tenang tetap. Ini ada Rasulullah itu yang kau menembus sampai ke derajat karena membahas seorang bahari itu ahad, ada berubah. Waktu dikenalkan orang itu ada berubah. Yang orang berubah takajub ya, jajab. Nah ini harus diterangkan dengan sangat banyak keterangan agar supaya inilah yang banyak disebut orang. Dan ada di Banja, ada tangkutan bangun aja ilmu-ilmu tapi menyesatkan kita. Habisannya dilihat cari duitnya deh sebenarnya. Udah hilang, gurunya mana kamu buka. Habisannya kan di Banja di sidang orang. Karena yang diajarkannya itu maulah manusia ini kada sadar ilmu kumpas. Kalau manusia dia punya kekuatan itu ada jangan terpengaruh, tapi kan manusia kebanyakan kada kuat. Begitu mendangar ya sebenarnya masalah yang bahari masalahnya padahal itu kumpasnya ilmu bahari, ilmu tangga tahap belajar wujud dulu nafsiyah idam pakam makhlukah inat wahdaniyah sarabiyah udah ada ilmu wahid sama masa kalam ani hadirun takalimun maknawiyah susun 4, 6 nasibatnya yang seluruhnya ini yang dipakai nafsiyah khusus Allah Ta'ala karena kalau dia baita karena wujud jatnya salabiyahnya ini kita megang nih. Apabila ada orang padahkan Allah yang kada layak itulah yang salabiyah. Mustahil itu di dalam makabat waktu syariat. Setelah kita hilangkan itu maknawiyah amane udah ada riwayat 6 sifat himpunan pada hayat sifat itu sosihnya sifat yang mensahkan susunnya tahu ada di Tuhan katanya tahu diriku diulah Allah Ta'ala, tahu rohku diulah Allah Ta'ala, tahu aku hidup dengan Allah. Tetapi dengan Allah bukan dengan jatnya, ada susunan situ. Jangan tubuh hidup dengan adanya roh hidup dengan adanya Allah. Nah, Allah nama Allah. Nah Allahnya martabat roh ini kan belum susunan kajian. Ini orang di dalam menyusun disebut martabat ini ilmu pada akal agar supaya di waktu mengembalikan tajalli itu turun tanzilnya dan tarkinya ada salah. Jadi kita lalu ini anaknya di sini nah batang tubuh itu kada mungkin Allah Ta'ala berada di batang tubuh pasti roh dan rohnya itu menjadi rahasia batang tubuh. Kenyataannya gawian roh ada di batang tubuh. Waktunya boleh roh diambil batang tubuh mati. Nah ke atas kan tahap ini
hancur batang tubuh, roh carinya pulang rohnya, aku siapa di diriku. Nah ini sampaikan doa Rasulullah, doa Allah. Tetapi mereka akan tahu di situ himpunan bahwa ya sifat asma kadim, apanya muhaddas, apa hancur menjadi 4. Yang tahu nih, kalau disebut 7 martabat. 7 martabatnya ini sama kayak sifat 20. Sifat 20 dasarnya jambatannya 7 martabat. Musyahadahnya kepada kalimat la ilaha illallah. Sampaikan itu kepada tiada maujud kecuali Allah. Kadang alih, kadang pusing kepala karena kita bersusun. Ikuti susunan. Ada sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Ini langsung kelas 1, kelas 6 ya pusing kepala. Karena ditinggalkan beberapa kelas. Kelas itu seolah seperti martabat ilmu. Kayak kita jual hendak makan, masakin nasi, ada pun kerjanya yakin beres jadi nasi, makan dia. Ada sakit parut kah? Karena kadang mengikuti susunan sama seluruhnya ya kayak itu sebenarnya. Artinya ahlu sunnah wajib itu sangat indah. Jangan sampai lepas dan hanya sekadar kumpas-kumpas dalam makna perkataan. Susunannya sangat indah, membawa kita nyaman. Kada pacangan hancur lambur kita, ada pacangan kada ingat, ada pacangan kita sampai di akhir umur dicabut roh tetap ingat. Biarang betul kumpas itu begitu dicabut roh pada tahu lagi orangnya. Nah ini anehnya belum sampai kepada Tuhan, cuma kumpasnya aja mengaku di dalam martabat dakwah. Seseorang mendakwah boleh semua. Begitu batu besi berwarna kuning, begitu besi berwarna kuning ya Pak, aku nih ya emas, bolehlah dia dakwah. Tapi ada alat orang meriksa, lain bilang lain emas nih kuningan, itu akan kelihatan karena ia mengaku. Nah ahlu sunnah jemaah kada ada ilmu mengaku, ilmu kebenaran memang seperti itu adanya. Kalau ilmu kebenaran mana bisa dia berubah, karena ya seperti itulah sudah. Kalau makna air ya air seperti ini makna api seperti ini makna tanah seperti ini, angin seperti ini, dia nyata dan dasarnya dia punya. Seluruh ahlu sunnah jemaah kata orang sebelum mengenal diri dari tanah, apa dia dilengkapi dengan 4 anasar, 3 anasar yang ada di sini. Api, angin, air, 1 anasar tanah. Dia akan nyata. Jahirlah karena kepada tubuh kita api, jahir ke tubuh kita darah. Karena memang darah sifatnya panas, makanya sifat api panas. Ya apa aja orang bakal lahir itu pasti habang muhan. Darahnya panas, habisannya tahu lagi kalau ngontrol lagi nih, karena sudah dikuasai oleh panasnya. Nah ini orang kebanyakan apinya nih. Oleh Rasulullah di ini apabila tanah itu bawa wudhu, sini kan, kadang mau bawa mandi, kan itu maknanya artinya nyata. Di dalam martabat kehidupan kita air, nyata air liur kita, angin nyata di nafas kita, tanah nyata di daging ini ubah aja buruknya, ini di tanah. Di dalamnya diliputi oleh darah, diliputi oleh air, diliputi angin, oksigen meliput seluruh. Artinya fakta yang nyata di dalam martabat ahlu sunnah wal jamaah bukan seperti khayalan. Ini ilmu ahlu sunnah wal jamaah itu sangat pentingnya di dalam makna kita jangan sampai keluar dari itu. Artinya dijaga. Tiada masuk di dalam suatu atau suatu tiada masuk di dalam Allah, karena Allah Maha Suci daripada meliput akan dioleh tempat, seperti Maha Suci daripada ditentukan dia oleh zaman. Ya Allah Ta'ala adalah ia sedia dahulu bahwa menjadikan akan zaman dan makan. Yaitu sekarang pun atas barang ada ia sedia dahulu itu juga, yang dia berubah seperti sedia dahulu juga, dan Maha Suci daripada tempat dan Maha Suci daripada dilalui oleh zaman.
Sekarang ini pun tiada ia bertempat, tiada ia berjaman. Tempat dan zaman masa keduanya baru dijadikan oleh Allah Ta'ala. Allah ada di bawah waktu. Yang bawah waktu itu adalah hamba kita, tahu ciptaannya. Alasannya kita di bawah waktu supaya tahu diri kita hamba. Allah ada. Ada. Jadi bahasa kita sebelum kita ada, Allah tetap Allah. Setelah ada kita, Allah tetap Allah. Ada awal di dalam makna seperti ada nang awalinya kan ada. Awalnya Allah sedia ada permulaan. Ada di dua akhir, ada di tengah. Akhirnya Allah hanya makna akhir ada pakasudahan yang kekal. Ada. Ini maha agungnya kita bisi Tuhan. Kalau nang kayak alam ini kan wilayahnya berawas ada hitungannya 2025 dihitung daripada kelahiran Nabi Isa Misiheda 1400 hitungan daripada hijrah Rasul ada. Kalau tuh hitungan Allah ada kalau sudah tahun ada sebagaimana Allah seperti itu tetap ada berubah. Ada seperti inilah agungnya Allah. Yang berubah ini makhluk. Karena nang maulah kata hari, waktu, bulan, tahun Allah Ta'ala. Bukan makhluk. Jadi ada waktu dan tempat seluruhnya ini dinisbahkan kepada Allah. Supaya kita mengenal Allah itu bujur-bujur sayangnya, karena sebagaimana para anbiya mengenalnya, kita disuruh itu ya ada berbeda. Lalu kita banyak bersyukur lagi akhirnya. Syukurilah Allah maulah kita di dalam martabat orang muslim dan orang mukmin. Aman syukurinya di bawah beribadah, di bawah menjaga hati mengingat Allah seluruhnya. Urusan kehidupan urusi dengan baik, jalani dengan jalan baik. Ada salah, ada masalah, kembali kepada Allah. Jangan ditahan di dalam makna salah. Kita boleh salah, nah kita hamba makhluk, tapi kita disuruh memperbaiki dalam hidupnya ini. Yang penting bisa menjadi orang baik. Annahu bainun min khalqi bi sifatihi. Nah itu sambungannya annahu bainun itu aja. Awal mulai pengajian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, taufik hidayah kepada kita semua, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, manjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar dari bala bencana dan penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kekasihnya, anbiya, malaikat, auliya, wa syuhada wa salihin dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah bisiri suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa wal hisab
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.